والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ولأدبنا وأئمتنا وموالينا ببكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن والحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا قضايا وسع الكرم. لسيد الخلق شمس الحق المتصم محمد خير المعتوم والمعتصم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب حبيب الله حجته ومستوى الفضل والإرفان والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. ثم إلى روح معلق هذا الكتاب، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para hujaj, para sesepuh, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmat yang cukup banyak kepada kita. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang dengan barakah nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang dipartukan oleh Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Fiqh Kifayatul Akhyar yang masih berkaitan dengan babul istinja, bab tentang bercebok, ya, yaitu pada halaman 28, ya, halaman 28 baris yang ke-7 dari atas, ya, maaf, baris yang ke-4 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid darain amin. Wa bihi min tariqil ma'na anna al-'ayna tazulu bil hajari wal asar yazulu bil ma'i fala yahtaju ila mulatafah an-najasah wa lihadha yuqaddimu al-hajar awwalan thumma inna qadiyat at-ta'lil annahu la yashtaratu taharah al-hajar wa bihi saraha al-'ajali wa naqalahu al-Ghazali. Wa'lam anna al-hadis ضعفوه ورواه البزار بإسناد
Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik faqalu nutbi'u al-hijarata al-ma' wa ankara an-Nawawi hadhihi riwayah fi syarh al-Muhaddats wallahu a'lam. Yang selanjutnya ya di sini muallif atau pengarang kitab mengatakan ya wa fihi min tariqil ma'na anna al-'aina tazul bil hajar ya. Jadi saat kita ya melakukan istinja ataupun cebok dengan menggunakan batu ya, nah fungsi batu itu adalah apa ya, tazul itu akan menghilangkan zat najis tersebut ya. Jadi najis yang kelihatan itu, yang nampak itu ya, bisa dihilangkan atau dibersihkan dengan menggunakan apa? Batu. Ya, contohnya ya ada kotoran ya berupa kotoran binatang atau kotoran manusia ya, atau kita habis buang air besar ya, itu kita menggunakan batu ya. Nah batu yang kita pakai untuk istinja atau cebok itu hanya sekedar apa? Menghilangkan zat najisnya saja ya, menghilangkan apa? Zahir najisnya saja ya. Nah akan tetapi di sini ya wal azar yazulu bil ma ya, untuk menghilangkan bekas ya yang ada pada najis yang habis kita bersihkan dengan batu itu, kita menggunakan apa? Menggunakan air ya. Jadi batu itu dipakai hanya sekedar untuk menghilangkan zat dari najis ataupun kotoran yang ada saat kita habis apa? Melaksanakan buang air besar ya. Nah untuk mensteril, menghilangkan bekas najisnya itu biasanya kan kalau pakai batu masih ninggalin apa ya? Tinggalin bau kan ya, masih ninggalin ya bekas-bekasnya lah, sisa-sisanya itu ya. Nah untuk menghilangkan bekas ya atau sisa najis yang ada itu harus menggunakan apa? Air ya. Makanya kan alat bersuci yang paling bagus itu adalah menggunakan air, bukan batu ya. Nah nanti ada ketentuannya batu seperti apa itu ya. Nah tujuannya apa? Untuk menghilangkan bekas najis itu dengan menggunakan air ya. Fala yahtaju ila mulaqath an-najasah ya, agar ya najis yang ada atau sisa najis tersebut tidak apa? Tidak menyebar ya, tidak mengenai anggota tubuh yang lainnya ya kan. Itu kan kalau kita pakai batu, mohon maaf ya, itu kan kadang batu itu kalau kita seret ke batu gosok, kemarin kita gosok itu apa itu? Itu najis bakal kemarin tahu kan gitu ya. Kita tarik ke bawah, itu najis ikut ke bawah ya. Kita tarik ke samping, itu najis ikut ke samping ya. Nah untuk menghilangkannya ya, bekas-bekas yang kita bersihin pakai batu tadi itu katanya apa? Pakai air biar itu najis, istilah kata bahasa kita enggak belepetan lagi ya, enggak belepetan lagi, enggak kemana-mana lagi itu najis kalau sudah diapain? Dicuci dengan menggunakan apa? Air ya. Jelas Pak ya? Baik. Walihada yuqaddimul hajar awalan ya. Oleh karena itu ya, untuk bercebok yang pertama ya menggunakan batu. Kenapa? Karena kalau air duluan ya nggak perlu pakai batu dah ya, karena dengan air itu saja sudah bersih, sudah mencukupi syarat untuk menghilangkan ya najis dan bekas
najis. Ya, kayaknya kita harus pakai apa dulu? Batu dulu, baru pakai air. Ya kalau udah pakai air nggak perlu pakai batu lagi. Yang ada kalau kita habis cuci pakai air, kemudian pakai batu, tuh nanti bakal apa ya? Paling nggak kotor lagi. Ya, kenapa? Karena ada sebagian ulama mengatakan batu yang kita pakai untuk cebok itu pun tidak harus batu yang suci. Ya, kenapa? Nah, nanti kalau kita pakai batu yang kedua, setelah itu maaf, kita pakai air dulu yang kedua baru batu, ya berarti nanti apa? Kita akan terkena najis yang lain. Ya bukan dari bekas kotoran kita, tapi bekas apa ya? Bekas yang najis lainnya itu. Ya, berarti itu nanti najis akan apa ya? Ninggali anggota tubuh kita. Ya, tidak. Baik. Summa inna qadiyat at-ta'lil annahu la yashtaratu tahara al-hadath. Ya. Kemudian dari penjelasan ini bahwasanya tidak disyaratkan batu yang digunakan untuk cebok itu harus batu yang apa ya? Yang suci. Ya, artinya tidak menjadi syarat untuk bercebok menggunakan batunya harus apa ya? Harus yang suci. Ini ada sebagian ulama mengatakan. Nah, siapa yang mengatakan itu? Kalau batu yang kita pakai untuk istinja itu enggak harus batu yang suci. Wa bihi saraha al-'Ajli. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Al-'Ajli. Wa naqalahu an Al-Ghazali. Yang dinukil dari siapa? Dari Imam Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, itu. Jadi Imam Syekh Al-'Ajli ini dia mengambil pendapat tentang batu yang dipakai untuk cebok gak harus suci itu. Artinya diambil dari ucapan siapa? Ucapan Imam Ghazali. Ya, itu. Wa'lam, ketahuilah annal hadis dha'ifu. Ketahuilah bahwasanya hadis ini dha'afuhu dilemahkan oleh ulama-ulama yang lain, oleh mereka yang lain. Hadis yang mana itu? Hadis yang nanti akan ada di bawah ini. Wa rawahu al-Bazzar bi isnadin dha'if. Walabtuhu dan riwayatnya dari Imam Bazzar dengan sanad yang baik, lafaznya fasa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Lafaznya seperti ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Kuba tentang cebok yang mereka lakukan. Itu faqalu, orang-orang penduduk ahli Kuba mengatakan nutbiqu al-hijarah al-ma. Yang pertama kami cebok menggunakan batu, kemudian yang kedua menggunakan apa? Menggunakan air. Ini kata para ulama yang lain, hadis ini dhaif. Artinya kalau udah ada air ngapain pakai batu kan begitu. Sementara kan air adalah alat bersuci yang paling utama. Kalau pakai batu harus ada air, tapi kalau udah ada air ngapain harus pakai batu lagi kan begitu. Makanya apa? Ini dibilang hadisnya adalah hadisnya dhaif. Wa ankara an-Nawawi hadhihi riwayah fi syarhi al-Muhadzab. Bahkan Imam Nawawi beliau mengatakan hadis ini adalah apa? Hadis yang palsu, munkar katanya. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Di mana dijelaskan oleh Imam Nawawi fi syarhi al-Muhadzab, dalam kitab Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab itu yang dikalam oleh siapa? Al-Imam An-Nawawi. Faqala kaza rawah al-fuqaha fi kutubihim.
wa laisa lahu aslun fi kutubil hadis bal madhkurun fiha. Ya. Waqala al-fuqaha, bahkan para fuqaha yang lain juga ya, mereka mengatakan ya, dalam kitab-kitab yang mereka punya wa laisa lahu aslun fi kutubil hadis. Ya. Ini tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Ya, artinya hadis yang tadi itu pasal tahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anjali, kata ulama-ulama yang lain, kami tidak pernah mendapati ada hadis seperti ini. Ya, itu. Makanya dikatakan hadisnya adalah munkar. Ya, itu. Bal mazkurun biha, akan tetapi banyak yang nyebutin. Ya, di kitab-kitab hadis kata ya, sebagian ulama nggak pernah mereka dapatin, tapi sering diapain? Disebut. Ya, nah ini kan ya, kita sebagai ahli, bukan orang ahli dalam ilmu hadis, bukan orang ahli dalam ilmu fikih, ya, kadang-kala ini menjadikan kita agak sedikit bingung. Ya, ulama ini bilang katanya ini hadis, tapi ulama yang lain kok bilang ya nggak ada hadisnya. Tapi sering disebut, gimana dong? Ya, yang buat kita, sekali lagi saya katakan, inilah fungsinya kita ngaji ini, biar kita tahu. Ya, kalau memang ada beberapa pendapat dalam suatu hukum, ya, dikatakan oleh ulama-ulama fikih mereka beda pendapat, kita harus mengambil yang mana? Yang paling kuat. Ya. Yang paling banyak dipakai oleh para ahli fuqaha atau ahli fikih. Itu yang kita jadikan sebagai apa? Sebagai bahan pegangan kita untuk kita jadikan sebagai apa? Argumen ataupun dari gitu. Kunna nastanji bil ma'na. Ya. Kata mereka yang disebut itu adalah apa? Kami beristinja itu menggunakan air, ya, bukan menggunakan apa? Bukan menggunakan batu. Kalau ini memang ada hadisnya katanya, kunna nastanji bil ma, ya, kami beristinja itu menggunakan air, artinya tidak menggunakan batu. Oke, ya. Walaisa, ya, fiha ma'al hajar. Ya, tidak disertai dengan apa ya? Batu. Artinya cukup. Kalau memang udah ada air, batu nggak perlu. Ya, kalau memang batu dulu, air pasti apa ya? Perlu. Kenapa? Nah tadi kan di awal sudah dijelaskan. Kalau batu itu sifatnya bisa menghilangkan zat najisnya saja. Ya, nah untuk menghilangkan bekas najis baik baunya itu, ya, warnanya, ya, dan rasanya itu harus menggunakan apa? Air. Ya, ini Bapak boleh coba nanti. Ada kotoran, Bapak gosok kotoran kucing, Bapak gosok pakai batu, pasti disain nggak pasti? Ya, disain kan? Ya, disain, entah itu baunya, entah itu sisa-sisa yang ada, ya, yang pasti nggak bakal bersih kalau menggunakan batu. Pasti harus menggunakan apa? Air juga, ya. Kata rawahu jama'atul minhum al-Imam Ahmad, ya, sebagaimana diriwayatkan ya oleh ya kelompok dari mereka yaitu al-Imam Ahmad wa Ibnu Khuzaimah, ya, dan juga Ibnu Khuzaimah. Baik. Walau tasarra 'alal ma ajza'a. Nah, sini. Kalau hanya ya menggunakan air saja ajza'a, berarti cebok itu sudah apa ya? Sudah cukup. Ya, sudah apa ya? Sudah bersih. Ya. Iktasoro artinya hanya sekedar menggunakan air, nggak pakai batu aja. Kenapa? Li'annahu yazilul 'ain wal asad. Ya, karena cebok menggunakan air itu bisa menghilangkan zat najis dan juga bisa menghilangkan apa? Bekas najis. Ya, al-asad artinya bekas najis. Nah, sementara batu hanya menghilangkan apa tadi? Zatnya saja, tidak menghilangkan sisa atau bekas najisnya. Ya,
wa huwa al-afdal indal iktisar ala ahadihima. Ini lebih baik ya pada saat hanya menggunakan air saja, tidak menggunakan batu. Tadi ilatnya, alasannya karena air bisa menghilangkan zat najis itu sendiri dan juga bisa menghilangkan bekas atau sisa najis yang ada. Sementara batu tadi hanya menghilangkan zat najisnya saja, sisa atau bekas najis tidak bisa dihilangkan. Ya, tidak. Wa yajuzu an yaqtasira ala salasati ahjan. Ya. Dan boleh juga istinja itu ya hanya menggunakan 3 batu. Ya, boleh. Tadi kan cuma 1. Ya, kalau 1 ya enggak cukup. Harus pakai air juga. Nah, ini kalau menggunakan 3 batu ya, boleh. Tuh, au ala hajarin atau menggunakan 1 batu ya lahu salasati ahraf yang punya 3 sisi. Kayak batu segitiga kan. Ya, itu. Jadi sisi pertama kita cebok, nah, sisi yang kedua, sisi yang ketiga. Ya. Boleh dalam bentuk 3 batu, ya. Batu 1 buang, batu kedua buang, batu ketiga buang. Atau boleh menggunakan 1 batu, tapi batu yang punya 3 sisi. Ya, yang 3 punya 3 sisi. Ya, ini rapat juga ini. Ya, megangnya gimana ya tadi? Ya, ya kayak segitiga lah gitu, ya kan ujungnya set, digosok, selesai. Ya, putar batu yang punya sisi yang kedua, set, selesai. Yang ada juga kami kalau udah biasa gitu dia nanti. Ya kan? Itu. Nah ini kan dia apa ya? Masalah saya mau pakai batu yang memang sih, ya itu identiknya dengan suatu daerah atau kondisi yang dimana memang air susah. Ya, kayak dulu zaman Nabi memang air masih apa? Langka gitu. Ya, kayak kita lagi jalan-jalan nih di rest area gitu kan. Ya, rest area kagak ada air. Air mati sementara kita habis buang air besar gimana nih? Sekarang kan sudah banyak. Ya, ada tisu. Ya, ada apa ini bisa kita pakai. Nah, kalau kita pakai batu yang 3 punya sisi meribetkan megang kita. Ya kan harus kita pakai nyamuk yang 1. Kita pegang bagian saja kita. Ya, tapi memang kalau memang bisa ya silakan. Cukup udah bisa menghilangkan najis itu. Ya, makanya au ala hajarin lahu akhrab. Ada 3 sisi. Baik. Wal wajib sarasa masahan. Ya, kenapa? Karena yang wajib itu ya harus membasuh 3 kali usapan. 1 ya, 2, 3. Ini cara musabnya juga ada ilmunya, Pak. Ya, kita juga nyari batu, jangan batu yang ada tajam-tajam yang berapi juga. Tapi saya jadi luka itu. Ya, cari batu yang gimana ya? Yang halus tapi dia nyerap. Kayak batu kambangan kita bilang gitu. Ya, kalau kita cari batu mereka begitu kita olesnya bisa apa itu? Luka itu. Ya, tubuh kita bisa apa? Selalu luka berdarah. Kenapa nih? Ya, bikin itu ambilnya atau bukan ambilnya kena batu itu. Ya, makanya itu jangan sampai kita melukai. Ya, kan Allah bilang wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kamu ya mencelakakan atau ya merusak diri kamu sendiri, jangan. Ya, tuh. Baik. Jadi wajib itu dengan berapa batu? 3 batu. Fa in hasal inqa biha. Ya, kalau memang 3 batu itu kita yakin sudah bersih. Ingat, in hasala al-inqa biha. Kalau memang sudah yakin kita bersih dengan menggunakan 3 batu. Nah, sekarang wa illa ai in lam yakun inqa, apabila belum bersih dengan 3 batu tadi atau dengan 3 sisi batu, ya wajibat az-ziyadah ila al-inqa.
wajib kita nambahin batu lagi. Biar apa ya? Biar yakin apa itu? Najisnya itu hilang. Ya. Ini gimana coba kita membuktikan najis ini bersih atau belum? Ini gimana coba? Colek ciumin. Ya pakai batu, jangan pakai tangan, Pak. Ya pakai alat, jangan pakai tangan, jangan. Ya kalau pakai tangan kan kalau mau sisa tangan itu karena bersih lagi. Ya ambil batu yang bersih berikutnya, maaf, colek dikit, saya bawa, tambahin lagi. Ya, kenapa? Karena 3 batu ini nggak menjadi patokan. Ya, apa-apa dikatakan ada orang nggak mohon ya. Orang kalau dia habis BAB itu, ya saat dia BAB itu kotoran masih keluar. Ya, lagi cebok nih, kotoran masih keluar ada? Ada. Ya, ada ya. Sisa-sisa itu masih ada keluar. Nah itu yang repot itu. Udah 3 batu, masih bau kenapa keluar lagi? Ya, hampir 6 batu terus ya kenapa ya? Memang risiko itulah. Tapi kalau kita pakai air kan kita bisa tahu, ya ketahuan najis ini udah ada, udah hilang atau belumnya, ya gitu. Makanya kita harus hati-hati Pak. Ya pokoknya jangan sampai ini lantaran kita cebok agak benar, jadi kita disiksa di dalam kubur nanti. Ya, ini kan yang menjadikan orang disiksa di alam kubur lantaran dia cebok agak benar. Ya, bukan hanya BAB doang, kencing terutama orang ini. Ya, orang laki kalau habis kencing ceboknya sembarangan contohnya. Ya, kan sunnah Nabi itu orang laki kalau habis kencing, perempuan juga disuruh apa? Dehem 3 kali. Tuh. Ya. Itu kalau kita dehem itu biasanya sisa kencing itu keluar, ya. Kalau dehem bakal keluar, yang kedua pakai darah, diurut-urut, dipijit, ya dari pangkal ke ujungnya, tuh keluarin kayak orang meres susu, oh, ya, ya Pak, tinggi memang begitu Pak, yang malu-malu kita, ya. Laki-laki harus begitu tuh, dipijit pelan-pelan aja pijitnya, yang nafsu banget. Si anak dia, ya, gitu tuh. Ya, kalau memang masih ada, cebok yang benar. Ya, karena kan kita ini Pak, nauzubillah min dzalik, jangan sampai lah kita ini diazab di kubur nanti lantaran gara-gara nggak cebok bersih doang. Ya, padahal sepele menurut kita kan, sepele Pak, tapi nauzubillah siksa alam kubur luar biasa nanti. Ya, lantaran kita ceboknya enggak benar. Ya, ini banyak Pak, bukannya cebok benar, kencing sembarangan aja nggak boleh. Ya, nanti ada penjelasannya orang kencing di mana itu di akar pohon boleh nggak? Ya, orang kencing di bawah di dalam lubang boleh nggak? Ya, ada nanti jelas dalam fikih ini. Ya, baik. Jadi kalau memang dengan 3 batu belum bersih, wajib diapain? Ditambahin ke batu. Ya, sampai apa? Sampai al-inqaq, sampai benar-benar bersih. Ya, gitu. Nah, untuk ya wa yustahabu al-itar, ya, dan disunahkan juga apa itu? Al-itar, apa itu al-itar? Al-itar itu ya menggunakan batunya itu batu yang apa ya? Yang bisa nyerap, ya, bukan batu-batu yang kasar, bukan batu-batu yang apa itu? Yang nggak nyerap, ya. Yang itu salah ini jadi batu nyerap ya gimana sekarang? Ya, kalau kita mungkin batu tambangan ya. Ya, karena kalau batu-batu yang kayak batu kali itu atau batu koral bisa itu tajam, kenapa bisa bahaya? Ya, tidak. Wa'lam anna kullama huwa fi ma'nal hajar yajuzu istinja bihi, dan ketahuilah ya semua yang dijelaskan ya mengenai istinja menggunakan batu itu boleh, tapi ada syaratnya. Ya, syarat-syaratnya apa? Di sini ada 3 syarat. Yang pertama, an yakuna tahiran, ya,
batu yang kita pakai untuk istinja harus batu yang apa ya? Yang bersih, yang suci. Ya, bukan bersih belum tentu suci. Ya, tapi kalau suci insya Allah bersih. Kan pakaian kita bersih Pak, belum tentu suci. Ya, kita nggak tahu ada percikan najis kena ke kita. Kelihatannya bersih kan? Ya, makanya batu itu harus suci. Kalau tadi di atas dibilangkan batu nggak perlu suci katanya. Ya, kata ulama yang lain tuh nggak benar tuh. Kenapa? Nggak ada dalam hadis yang menyebutkan gitu. Ya, yang orang cebok menggunakan batu itu syaratnya pertama anyakuna ya tahiran, batunya itu harus suci. Ya, falau istanja binajas, ya apabila istinja menggunakan ya batu yang suci, tu'ayyinul ma' ba'dahu ala sahih. Ya, nggak apa-apa dia bersuci menggunakan batu hanya sekedar untuk menghilangkan zat najisnya. Tapi saat ta'yinul ya al-ma' ba'dahu ala sahih, di akhirnya nanti yang kedua harus menggunakan apa? Air. Tuh, ya. Tadi kan air bisa ya ngilangin zat najis dan juga ngilangin sisa atau bekas najis. Itu yang pertama syaratnya, batunya harus apa? Suci. Baik. Asyaddu tsani, syarat yang kedua an yakuna ma yastanji bihi qali'an lin najasah. Ya, nih sama nih. Batu yang dipakai untuk istinja tadi qali'an lin najasah. Ya, bisa nyerap najis. Ya, bisa apa ya? Bisa nyerap najis. Qali'an. Bukan nyerap, qali'an itu bisa ngilangin. Ya, bisa ngilangin atau mengangkat najis yang tadi itu. Ya. Munsyifan. Ya. Kemudian apa? Harus yang munsyif. Apa yang munsyif? Ya, kering. Ya, yang kering. Fala yujzi'u az-zujaj. Enggak boleh cebok menggunakan kaca. Ya, pakai kaca boleh enggak? Ya enggak boleh, Pak. Yang ada juga besar kita. Ya. Besar kita karena harus pakai ujungnya kan, bukan tengahnya. Ya coba cobain pulang cebok pakai kaca, jangan kaca habis ya begitu. Ya, boleh. Ya, pakai kaca itu. Ya. Kemudian walal qasam, nggak boleh juga pakai bambu. Bambu boleh nggak Pak? Boleh pakai bambu. Ya, bambu nyerap air kan? Bambu nyerap air itu. Ya, coba pakai bambu yang di negara yang pakai baja bambu besar juga kita ini misalnya. Ya, samping besar juga nggak bisa nyerap ya najis tuh. Ya, tuh. Wal turab al-mutanail. Ya, wal turab al-mutanail. Ya, enggak boleh juga cebok menggunakan debu yang halus. Ya, debu halus tuh. Kenapa? Debu halus itu kan dia nggak bisa ngangkat najis. Ya kan? Yang ada juga dia nempel di situ nanti debu. Ya, jadi apa? Jadi nambah. Ya, tuh, makanya jangan. Wa yajuzu as-sul. Ya, dan boleh menggunakan as-sul. Apa itu sul? Tanah keras. Kayak tanah boleh, tapi kalau pakai debu nggak boleh. Ya, as-sul itu boleh. Falau istanja bima la yaqra lam yajuz. Ya, apabila ya istinja menggunakan suatu benda la yaqra yang tidak bisa nyerap lam yajuz, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh itu. Walau istanja bi rutabin min hajar aw ghairihi lam yajuz ala sahih. Ya, kalau istinja ya menggunakan batu yang apa itu? Rutab. Apa rutab itu? Batu yang basah. Ya, kan
batu yang basah itu, batu kambangan biasanya kan ada basahnya tuh, ya. Nah ini boleh enggak? Ya, dikatakan di sini lam yajuz al sahih, tetap enggak boleh juga menurut pendapat yang sahih. Ya, jadi batu yang kita pakai itu harus batu yang kering, jangan basah. Ya, baik. Cara yang ketiga, asyaddu salis, ya, alla yakuna muhtaraman. Enggak boleh cebok menggunakan ya benda-benda yang dimuliakan. Ya, seperti apa? Fala yajuzu al-istinja bi mat'umin. Enggak boleh cebok pakai makanan. Ya, seperti kalau haus. Nah, cebok belum pakai roti. Boleh enggak cebok pakai roti? Nah, ada roti BS buat cebok apa yang? Enggak boleh, kenapa? Karena roti itu, makanan itu muhtaram, harus dimuliakan. Ya, bapak-bapak kalau jalan-jalan ke negara Timur Tengah, coba, ya, orang Arab sama orang Afrika, kalau melihat makanan dia ada di jalanan, sekotor apapun dia pungut, Pak. Ya, kayak dia nunggu roti kecil padahal ada di jalanan dipungut dia. Ya, kalau nggak dikasih binatang atau enggak dibuang ke apa tuh? Ke ya yang bisa hancur. Kalau kita kan lihat nasi aja kita injek banyak banget tuh. Ya, orang Arab itu yang namanya ya buang-buang makanan nggak main gitu, nggak zaman deh. Ya, gitu. Jadi dia nemuin roti kecil, udah kecil banget menurut kita ya, buanglah gitu. Ya, diambil Pak. Kalau nggak dikantongin atau dibuang atau disingkirin tempat yang sekiranya orang nggak pijak-pijak. Tuh, ya. Nah kita orang sekaya apapun cebok pakai roti kagak boleh Pak. Ya, cebok pakai roti kagak boleh. Tuh, ya. Kemudian, ya, wal azam nggak boleh juga cebok pakai apa? Azam, apa itu azam? Pakai tulang. Ya, ada tulang ini tulang apa? Tulang ayam, kayak tulang ikan, kayak tulang manusia dibuat cebok, jangan Pak. Pak boleh, kenapa? Karena yang namanya tulang itu mulia. Ya, tuh jangan, ya, nggak boleh. Ya, wala yujzi'u minhu, ya, tidak boleh juga, ya, menggunakan yadihi. Cebok pakai tangan boleh nggak? Nggak boleh. Ya, habis diambil itu nih, aku cebok pakai tangan gua aja, habis ini pepetin gitu. Oh, gitu dong. Nah, yang ada tangan kita dia apa? Pelepotan air. Ya, nggak boleh pakai tangan kita. Kita cebok pakai tangan karena ada air. Kalau langsung tangan, nggak boleh Pak. Ya, nggak boleh. Au yadil ghairi atau nyebut tangan orang lain. Rahim amat. Ya, nggak boleh juga. Ya, bilang, tong saya cebokin pakai tangan dulu. Ya, mana nggak ada air. Ya. Jangan kita tangan, oh gitu, nggak boleh. Hah? Iya, ya, nggak boleh pakai tangan kita atau tangan orang lain itu suruh. Gue bayar kalau berapa duit gue bayar, gue kasih duit nanti cebokin tangan ya katanya. Ya, nggak boleh cebok pakai apa ya? Pakai anggota atau benda-benda yang tidak mulia. Ya, jangan, itu nggak boleh menurut fikih mazhab Imam Syafi'i. Ya, itu. Baik. Wala yajuzu hayawanun muttasilun bihi. Enggak boleh juga cebok menggunakan anggota daripada hewan yang nyambung anggota tubuh itu. Seperti bapak punya sapi, pengen cebok kagak ada air, butuh sapi saya buat cebok, kalau butuh sapi enggak boleh dong. Ya, atau butuh kambing atau punya peliharaan kucing butuh itu pakai buat cebok, kagak boleh. Ya, ingat, nggak boleh kita pakai apa? Ya, anggota hewan yang masih bersambung tuh. Ya, itu. Li'annahu muhtaramun. Kenapa? Karena ya
buntut itu juga mulia. Kenapa? Buntut sapi makan pakai apa? Buntut sapi bisa dimakan nggak? Ini ada sop buntut, ya kan? Bikin sop buntut, ada sate buntut kan ada itu. Makanya nggak boleh kita pakai untuk apa? Untuk istinja, ya itu. Wa idza stanja bi muhtaram aso kata kita ini. Apabila kita cebok menggunakan benda-benda yang dimuliakan, aso hukumnya dosa. Ya, cebok pakai apa itu? Roti tawar tadi itu. Orang kaya cebok pakai pakai roti tawar yang banyak. Dosa itu Pak. Ya, bukan hanya nggak boleh tapi apa dong? Dosa. Ya, tuh. Wala yujzi bihi ala sahih, bahkan hukumnya tidak boleh atau tidak sah ceboknya. Dosa dan juga sahnya tidak ceboknya tidak sah. Tuh, ya, tidak. Naam, ya yuzul hajar ba'dahu, ya. Oke, kata pengarang kitab ini, ya. Boleh menggunakan apa? Batu sesudahnya. Ya, bisyartin an la tantakila an-najasah. Ya, ada orang cebok pakai roti. Ya, tapi habis dia cebok pakai roti, ya, kata pengarang kitab ini adalah boleh cebok lagi pakai batu. Tapi ada syaratnya, an la tantakila an-najasah. Jangan sampai najis apa? Melebar atau berpindah. Ya. Kalau tuh najis itu berpindah, contohnya, ya, kotoran tubuh bekas nenek kita itu ada di pantat sebelah kiri, itu pindah sebelah kanan, meskipun kita cebok lagi pakai batu atau pakai roti, tetap nggak boleh. Kenapa? Karena najis itu udah pindah dari tempat yang semula. Ya, kalau masih tetap boleh saja, tapi dosa. Ya, istinjanya sah, tapi apa? Tapi dosa. Kenapa? Karena awalnya pakai makanan atau pakai benda-benda yang dimuliakan gitu. Ya, gitu. Wa ammal jin, ya, adapun cebok menggunakan kulit, fal azhar, menurut pendapat ya al-azhar, artinya ulama Syafi'i juga, annahu in kana madhughan jaza. Boleh kita cebok pakai kulit, tapi kulit yang udah disamak. Ya, artinya kulit yang udah diapain? Udah dibersihin. Ya, kalau cebok menggunakan kulit qabla dimag, sebelum disamak, tetap cebok itu tidak apa? Tidak sah. Ya, alias apa? Belum boleh kita melaksanakan ibadah itu. Ya. Tuh, makanya dikatakan in kana madhubun, kalau sudah disamak jaza sah. Ya. Wa illa bala, kalau belum disamak berarti apa? Cebok kita tidak sah. Ya, gitu. Summa yustaratu ma'a dzalik an la yajibal kharij. Ya. Kemudian syarat berikutnya adalah ya an la yajibal kharij. Ya, syaratnya itu bagian yang akan kita bersihin pakai batu setelah kita cebok pakai makanan tadi itu nggak boleh kering. Ya, kalau udah kering apa itu? Nggak boleh, nggak bisa. Kenapa? Karena kan batu itu nggak bisa ngilangin najis yang kering, Pak. Itu harus dengan air. Ya, fa in jaffa tu'ayyinul ma. Kalau itu najis sudah kering, harus menggunakan apa? Menggunakan air. Li'annahu la yumkinu izalatihi illa bidzalik. Karena nggak mungkin ngilangin najis yang udah kering pakai batu kecuali hanya dengan menggunakan air. Tuh, ya. Jadi boleh kita pakai tadi yang kita muliakan, hukumnya dosa. Ya. Pakai apa? Pakai batu, tapi syaratnya tadi nggak boleh najisnya itu berpindah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nggak boleh najisnya itu udah apa? Kering. Ya, kalau sudah kering berarti tetap dia dosa dan istinjanya tidak dibenarkan. Ya, nah selesailah di sini pembahasan tentang ya istinja menggunakan batu. Ya,
qala wa yajtanibu istiqbalal qiblah wallahu a'lam wa a'lam. Ya, nah ini ya selesai kita. Ya, nanti pada pembahasan berikutnya itu pembahasan bolehkah kita ya saat kita buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat atau mengulangi kiblat boleh dikata, nanti akan kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau tanya. Ya, batu apaan? Nah ini makanya tadi saya bilang ya, sekarang ini kriteria batu yang bisa kita pakai untuk istinja itu kalau boleh saya katakan udah apa ya, udah langka ya, susah nyarinya karena kalau kita pakai sembarang batu kan itu buka pikirannya nanti ya, makanya paling tidak kita pakai alat kan sekarang udah modern, kita pakai tisu lah ya, tisu itu kan bisa nyerap tuh, nah ya buat tisu lah, sediain tisu lah gitu. Jadi kalau memang kita juga apa ya pakai tisu basah ya, tisu basah itu ya darurat nggak apa-apa, cuma tisu basah biasanya buat tadi itu ya, kayak kakek nggak boleh nggak darurat ya. Nah pada saya katakan kalau kita cari batu yang kriteria yang sedang sebutkan sekarang ini sudah langka, susah ya. Yakin Pak, kira saya kalau ada batu yang seperti itu tuh yang nyerap ya itu Bapak minta sama tukang sama orang penjaga kantin ada batu kan buat apa, buat saya bersih kawai tidak ya, yang ada kita beli apa ya, beli tisu ya gitu. Jadi batu juga agak susah karena batunya nggak boleh batu yang tajam ya gitu. Nah pakai sapu tangan boleh nggak? Ya boleh, kenapa ya, sapu tangan aja dipakai batu lampu kayak gitu ya, dibuang atau dicuci lagi boleh, cuman enak sih dibuang dan udah kena kotoran ya. Ya, jangan dikantongi, jangan dipakai buat sholat lagi. Kita sholat bawa najis ini itu, ya, udah. Bawa sapu tangan lah, makanya Pak, kita kalau kemana-mana siap ayo sebelum hujan lah. Ya, bawa yang sekiranya kita perlu nih bapak-bapak biasanya biasa kalau jalan dan gitu, udah bawa tisu dah, ya bawa handuk yang nyelam atau apa gitu. Takut nanti kalau kita mampir di rest area dan perjalanan air lagi kagak itu ya, makanya saya katakan sedia payung sebelum hujan ya. Ini masalahnya kalau kencing apa gampang, ini kalau di AB ya, kalau di AB nggak susah, kita gimana memetinnya itu kalau mau jemput ya, ya. Lagi ada ya. Kalau pakai batu itu kan syaratnya harus 3 batu atau 3 batang batu tapi yang punya 3 sisi ya, syaratnya dia yakin kalau dengan 3 batu itu sudah bersih, kalau belum yakin tambahin lagi ya. Makanya tadi itu walau kita sorong ya, kalau memang merasa kurang ditambahin batunya, kalau buang amannya lagi kalau ada air pakai air lagi. Betul aja, tinggal dulu aja kalau mau udah yakin bersih. Nah itu makanya untuk meyakinkan kita tadi agar kita benar-benar tahu yakin bersih, gimana caranya itu? Ya itu kita harus buktiin dengan apa? Bau itu. Ya mau sampai berapa kali itu batu? Ya sampai baunya itu nggak ada. Ya, kalau memang kita pegang maaf ya, pakai batu yang biasa masih ada bau, berarti bersih. Ya, tambahin batu lagi. Ya, 3 kali lagi atau berapa kali lagi. Yang penting al-inqa sampai benar-benar bersih. Ya, jadi bukan patokan dengan 3 batu itu bersih, belum tentu. Ya, apalagi orang nggak tahu caranya. Ya, gitu. Orang nggak tahu caranya, mau 10 batu juga bakal nggak bersih. Ya, karena cuma diolesin doang. Ya, saat kita ya ingin sholat ya, tapi kita dalam keadaan hadas kecil, baik buang air kecil atau buang air besar ya, sementara alat buat istinja nggak ada, batu nggak ada, air nggak ada, waktu udah mepet, kita gitu kan ya. Ya, apa yang kita lakukan?
sholat aja apa adanya. Tapi sholatnya itu adalah sholat untuk menghormati waktu. Ya, saat kita sudah menemukan alat-alat yang kita bisa pakai untuk cebok, baru kita ulang sholat kita. Ya, kita ulangin sholat kita. Lantaran nggak boleh kita hanya mengatakan ntar bodoh aja dah bodoh, nggak boleh bodoh gitu. Ya, jangan. Kita tetap sholat apa adanya, tapi niatnya adalah sholat dengan apa? Ihtiraman lil waktu, untuk menghormati waktu yang ada itu saja. Tapi saat nanti kita sampai di suatu tempat atau tujuan yang memang ada alat-alat yang kita perlu pakai untuk suci atau untuk istinja, kita jawab, kita ulang sholat kita. Ya. Mohon izin hanya istinja dikaitkan dengan toharoh. Saya salut dengan yang larang sikat itu karena saat itu mungkin di Masjidil Haram maupun di Madinah itu sulit air dan di situ pegunungan. Sekarang di Masjidil Haram dan di Makkah itu untuk cari air itu lebih gampang, di mana-mana ada, sehingga mungkin karena kitab tersebut mengikuti perkembangan zaman dengan intelektual manusia yang berkembang tadi, seharusnya yang simple, elastis, kemudian memudahkan, tidak mempersulit, karena air bisa dibawa kapan saja. Untuk itu apakah masih harus tadi istinja menggunakan batu atau sebaiknya harus air saja? Yang saya maksud hanya itu Pak Ustadz. Ya. Jadi gini ya, yang namanya fikih itu ya, dia bisa berkembang karena ada realita. Ya. Fikih tidak akan berkembang kalau tidak ada realita. Ya. Ini kan kitab fikih ini dikarang oleh Imam Taqiyuddin, ya. Beliau adalah termasuk dalam kategori ulama salaf, ulama tempo dulu, ya. Kenapa dikarang seperti ini? Memang pernah kejadian hal-hal seperti ini, ada, ya. Nah, ketika sekarang ada ulama-ulama ahli fikih yang baru, ya, artinya ulama-ulama yang kontemporer, ya, dia mengarang kitab fikih. Ada, ya, apa hal-hal yang memang, ya, enggak ada zaman dulu, sekarang ada, ya. Nah, kita pakai yang ada sekarang. Makanya kan pernah saya katakan ada salah seorang ulama dulu juga namanya Ibnu Taimiyah. Dia mengarang Fatwa Majmu' al-Fatawa. Itu ada 12 jilid fatwa-fatwa dia. Itu Ibnu Taimiyah mengeluarkan fatwa-fatwanya itu kala atau masa dia. Nah, kalau diterapkan zaman sekarang banyak yang nggak cocok, ya. Kenapa? Karena beriring perputaran waktu, beriring perputaran zaman, fikih berkembang. Ya, seperti contohnya yang pernah saya katakan, emang dulu ada namanya zakat profesi, kan nggak ada, ya. Sekarang ada nggak? Ada. Kenapa? Karena realitanya banyak orang-orang yang profesinya sebagai ini, dia mengeluarkan zakat. Ya. Nah, kalau sekarang memang kenyataan atau realita yang adanya atau utamanya bersuci itu harus dengan air. Ya, saya tanya kan namanya Ustaz, batunya gimana? Saya bilang ada batu yang kriteria yang diinginkan itu susah sekarang. Ya, nggak ada. Ya, susah. Kita cari di material nggak ada Pak. Bilang material ini di batu buat tembok ada nggak ada deh. Ya, itu. Nah, perlu sekarang kita air bisa kita dapat di mana-mana. Ya, kita beli bisa pakai air. Nah, kalau cebok pakai air aqua boleh. Ya, cebok pakai spray boleh nggak? Jangan. Ya, air spray itu suci tapi nggak mensucikan. Ya, itu. Beli aqua atau air apa bisa Allah. Ya, jadi yang namanya al-Islam dinun yusr. Agama Islam itu agama yang memberikan kemudahan. Ya, nggak ada Islam itu nyusahin kita nggak ada. Ya, jangan sampai kita nyalah aja, nyalah berfatwa sembarangan. Kayak zaman dulu tuh ada orang berfatwa, ya. Ada salah seorang datang ke dia itu, nih saya habis junub nih, ya, melakukan hubungan intim,
Ya, istri saya semalam, saya pengen mandi, ya tapi gak ada air. Terus gimana dong? Udah ini istri apa tuh tayamum? Tayamumnya gimana? Udah kayak kucing berguling-guling terus. Harus diguling-guling mati itu orang. Ya, diadukan kepada Rasulullah, ya Rasul, tadi saya nanya sama orang, ya, ini itu orang tanya tentang bagaimana. Itu orang bilang kayak kucing guling-guling katanya duduk di pasir, diguling terus orang tuh mati gimana itu? Ya, kata Nabi kata, ya, ente dan membunuh ke orang. Ya, kalau ente nggak tahu jangan berfatwa sembarangan. Ya, nah orang junub Pak, ya, kalau memang pengen mandi bukan di mandi itu bukan, tetap kayak tayamum juga caranya. Ya, cuma buka pakai tangan doang. Nggak harus kita ambil pasir seember kita taruh di rumah guling-guling kita bukan. Ya, tetap kayak tayamum kita mau sholat itu aja. Ya, tapi sekarang sih Bapak bilang penyamai air udah nggak sulit lah. Ya, di mana-mana ada juga ada air insya Allah. Ya, sudah saya. Baik. Al-Fatihah.